Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum minal a'idhinal faizin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sedang Jum'ah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada wasiat yang wajib disampaikan oleh khatib khusus untuk pribadi serta berlaku untuk jamaah sekalian, kecuali mengingatkan agar sama-sama kita meningkatkan kualitas takwa dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah, sebagaimana diperintahkan Al-Quran dan sebagaimana dicontohkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bahwa bulan ini adalah bulan mengenang dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dilahirkan sebagai pribadi, tetapi lahirnya sebuah peradaban baru yang sangat maju untuk ukuran saat itu hingga saat ini. Baginda Nabi diutus oleh Allah kepada masyarakat yang sangat buruk. Saking buruknya Al-Quran menjuluki dengan 3 julukan. Kadang masyarakat buruk disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Kadang Al-Quran menyebutnya sebagai masyarakat dulumat. Kadang Al-Quran menyebutnya sebagai masyarakat ummiyi. Masyarakat yang hidup di tengah-tengah kejahiliahan secara total, baik secara sosial, secara moral, ataupun secara spiritual. Jahiliyah secara spiritual karena mereka tidak lagi menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka yakin bumi, langit dan seluruh isinya diciptakan Allah, tetapi yang disembah pada faktanya bukan Allah, sang pencipta dan sang pemelihara tadi. Secara moral, nilai etika dan moral sudah tidak diperhatikan sedemikian rupa. Mabuk-mabukan, perjudian, bahkan saling bunuh sudah menjadi warna dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang kuat, ia yang akan bertahan. Maka hukum rimba menjadi peradaban mereka dalam mengekspresikan segala keperluan hidup dan kehidupannya. Sedangkan secara moral sudah rusak, secara sosial pun demikian. Mereka hidup dalam keadaan nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, yang memungkinkan tidak memiliki peradaban yang matang untuk mengembangkan kehidupan sebagaimana negara-negara atau daerah-daerah yang memiliki kesuburan tanah. Maka tidak memiliki tradisi nomaden. Karena tidak memiliki tradisi nomaden, menetap di suatu tempat yang tidak berpindah-pindah tempat, maka bisa menikmati hasil pertaniannya, bisa menikmati hasil peternakannya, bisa menikmati hasil perdagangannya. Selain menikmati hasil perdagangan dan pertanian tadi, mereka pun bisa menikmati peradaban yang lebih dewasa. Sedangkan masyarakat yang cenderung nomaden tidak memiliki peradaban yang dewasa, karena seluruh waktunya disibukkan dengan berpindah satu tempat kepada tempat yang lain. Tidak terkecuali masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah, istri tercintanya, melihat kenyataan masyarakat seperti itu, belum bisa berbuat banyak. Setidaknya beliau berkomitmen, jika tidak bisa merubah kejahiliahan, maka beliau dan istrinya tidak terkontaminasi dengan kejahiliahan. Maka beliau bertahanus di salah satu gua di Mekah bernama Gua Hiro, di puncak Jabal Nur,
yang ada di wilayah Makkah Al-Mukarramah. Ini dalam ilmu dakwah disebut sebagai upaya sekaligus wujud dakwah nafsiyah. Ketika kita belum bisa merubah kemunkaran, belum bisa mengajak kepada yang ma'ruf, maka hal utama dan pertama yang mesti kita lakukan adalah menyelamatkan diri kita masing-masing agar tidak terkontaminasi oleh nilai-nilai buruk tadi. Ini diperintahkan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dua gerakan utama yaitu wiqayatun nafs dan wiqayatu ahli. Sedangkan wujud dakwah nafsiyah yang bisa kita lakukan adalah sedikitnya ada 3. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, membersihkan setiap jiwa kita masing-masing dari dosa dan kesalahan kita yang merupakan tanggung jawab individu masing-masing. Yang kedua, setelah mampu membersihkan segala noda dan dosa atau debu-debu kemaksiatan yang melekat dalam hidup dan kehidupan kita dengan tarkul manahi, menjauhi yang dilarang Allah, wa tarkul ma'asi, dan menjauhi segala jenis kemaksiatan, maka gerakan kedua dakwah nafsiyah adalah muraqabatun nafs, meningkatkan intensitas, kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam pengabdian yang bersifat mahdhah ataupun dalam ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah. Allah sebagai ma'bud, sedangkan kita abdun yang punya kewajiban ibadatun, yaitu memasrahkan diri kita kepada Allah, yaitu ibadah kepadanya. Yang ketiga, dakwah nafsiyah wujudnya adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Karena jihad yang paling utama dan pertama kata Nabi, bukanlah jihad mengalahkan musuh di medan perang, bukanlah menghunus pedang dan senjata, memusuhkan setiap lawan yang berhadapan dengan kita, tetapi jihad yang paling fundamental adalah jihad mengalahkan dan menundukkan nafsu-nafsu kita. Ini ditegaskan bagi Nabi setelah perang Badar di hadapan para sahabat. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita berpulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Dan jihad yang besar itu kata Nabi, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jika Nabi dakwah nafsiyahnya tidak menyelamatkan dirinya dari kontaminasi kejahiliahan, maka dakwah nafsiyah kita hari ini melakukan 3 gerakan utama tadi. Membersihkan segala noda dan kesalahan, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah, dan mengendalikan setiap nafsu yang akan merusak jiwa dan amal kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika Nabi sudah menerima wahyu dari Allah, surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau berpulang dan bertemu dengan istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tidak menceritakan apapun peristiwa yang terjadi di Gua Hira sana. Karena inilah komitmen Nabi. Hamba yang menerima wahyu Allah wajib meyakini dan mengamalkan untuk dirinya semata. Maka yang terucap dari bibir Rasulullah hanyalah jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Tubuh Rasulullah yang menggigil kedinginan itu sebagai reaksi fisik atas pesihisnya yang diisi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka ditenangkanlah oleh istri tercinta, diselimutinya, ditenangkan dengan penuh kehangatan dan cinta. Setelah agak lama berselimut kehangatan, Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, berdirilah dan berilah peringatan kepada orang lain. Dari Nabi naik tugasnya menjadi Rasul, yaitu hamba yang menerima wahyu Allah, wajib mengimani dan mengamalkan untuk dirinya, dan punya kewajiban menyebarkan kepada orang lain. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai para rasul, sampaikan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Sesuatu yang diperintahkan kepada Rasul, maka diperintahkan pula kepada umatnya. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk bertabligh, yaitu tajwidun nas bil akhbari sahihah wal ma'lumatis salimah
wal haqaiqi sabitah liyakunal haqqa iman wal qis. Maka kita umatnya pun diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada mubalagh atau objek tabligh kita. Ketika ada perintah menyampaikan kepada orang lain, belum Rasulullah melangkahkan kakinya menjawab kebingungan kepada siapa terlebih dahulu ajaran tauhid ini disampaikan. Allah mengingatkan secara taktis dan strategis dengan skala prioritas. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada orang yang dekat di sekitarmu. Artinya sampaikan Islam kepada keluarga terdekat. Tiada bukan dan tiada lain. Maka Islam disampaikan dengan prinsip ajaran tauhidnya kepada istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit. Tidak terkecuali kepada Umar bin Khattab. Dan mengislamkan Umar bin Khattab tidak dengan nasihat, tidak dengan pedang, dan bukan dengan perang, melainkan dengan doa yang dipanjatkan beliau kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Rabb, masukkanlah salah satu dari dua Umar. Maka masuklah Islam Umar bin Khattab tanpa kekerasan, tanpa pedang, tanpa perang. Demikian filosofi ketika menghadapi orang yang keras. Islam tidak boleh disebarkan dengan cara-cara yang keras, tapi sampaikan dengan cara kelembutan, kesejukan, dan ketenangan hati dengan penuh rasa cinta dan ikhlas. Kalau kita belajar dari filosofi seorang tukang bangunan ketika memotong kayu ataupun memotong bambu, dia akan gunakan gergaji, tetapi gergaji yang dipakai gergaji yang giginya besar-besar atau carang-carang atau jarang-jarang. Tetapi ketika memotong besi yang lebih keras dibandingkan dengan batu dan bambu, yang digunakan adalah gergaji yang giginya tidak jarang, lebih lembut, lebih halus. Inilah metode dakwah Nabi. Tidak menyampaikan Islam yang keras, sekalipun kepada pihak yang keras, tetapi disampaikannya dengan penuh kelembutan, rasa cinta dan keikhlasan. Bitalatufin layinin duna mukhasanatin wa ta'nifin. Bukan dengan kekerasan. Dan itu diungkapkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau saja Nabi bersikap kasar, berhati bengis, lang faddu min haulik, maka umat akan menjauh darinya. Bahkan bukan hanya menghadapi Umar bin Khattab. Ketika kekerasan demi kekerasan dilakukan oleh trio Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan, bukan hanya mengintimidasi baginda Nabi, keluarganya dan para sahabatnya, bukan hanya menebar fitnah yang keji dan menjijikan, bukan hanya mengancam akan membunuh dan menghilangkan, akan mempenjarakannya, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Meskipun beliau sudah punya kekuatan yang luar biasa dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menggunakan fasilitas kekerasan dilawan dengan kekerasan lagi, melainkan Nabi menghindari kekerasan dengan migrasi dari Makkah ke Yasrib, mempersatukan sahabat muhajirin imigran dengan ansor pribumi. Antara muhajirin dan ansor saling bahu membahu, bersatu padu, tidak pernah berseteru, bahkan mempersatukan Aus dan Khazraj. Dan bersatulah umat Islam dengan sama muslim, umat Islam dengan agama lain, bahkan umat Islam dengan mereka manusia yang tidak mau bertuhan dan tidak hendak beragama. Dibangunlah Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun baginda Rasulullah SAW. Digantilah nama Yasrib menjadi nama Madinatun Nabi, Madinah Al-Munawwarah. Dipercayalah Nabi didaulat sebagai pemimpin umat dan pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin agama dan juga pemimpin negara, yang dibaca oleh 3 paradigma oleh para alim ulama. Paradigma yang pertama adalah paradigma integralistik. Kenyataan Nabi memimpin agama dan negara disimpulkan dengan paradigma ini bahwa Nabi adalah paket kiriman Tuhan menjadi pemimpin agama dan pemimpin negara. Maka spirit ini memunculkan inspirasi
berdirinya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, imamah, dan bentuk-bentuk penyatuan agama dari negara dan negara dari agama yang spiritnya di seluruh penjuru dunia hari ini masih menjadi keyakinan sebagian umat muslim. Tetapi tidak semua ulama bersepakat dengan keyakinan ini. Syekh Ali Abdul Rajab dalam Al-Islam wa Usulul Hukum menyatakan dengan tegas bahwa Nabi hanya pemimpin agama, membawa misi ketuhanan semata, tidak dikotori oleh misi negara dan misi politik. Maka prinsip ini sama dengan pemikiran Madri Nudar, berikan hak Tuhan kepada Tuhan, hak kaisar kepada kaisar. Ini yang disebut dengan paradigma sekularistik, pemisahan agama dari negara dan negara dari agama. Sementara paradigma ketiga adalah paradigma simbiotik yang dipelopori oleh para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah, antara lain Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali dalam Tibrul Masbuknya, ketika nasihat-nasihat Al-Ghazali kepada para raja tidak lagi mempertimbangkan bentuk negaranya, tetapi siapapun pemimpinnya mesti menegakkan nilai-nilai kebaikan dan menghindarkan nilai-nilai keburukan. Yang kedua, kitab yang sering dibaca oleh kalangan para alim ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama, yaitu Ahkamus Sultaniyah karya Al-Mawardi. Paradigma simbiotik ini menegaskan bahwa Al-Quran dan Nabi tidaklah punya misi membentuk dan memberikan contoh suatu negara dengan bentuk apapun. Karena negara butuh agama, agama butuh negara. Inilah yang diterapkan dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini bukan negara sekuler, Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara yang mewajibkan seluruh masyarakatnya beragama dan berkeyakinan kepada Tuhan, apapun agamanya. Karena agama butuh negara, negara butuh agama. Negara membutuhkan agama, karena negara hanya bisa membangun ketika masyarakatnya bermoral. Dan yang bisa menjamin terbentuknya moral, bahkan nilai-nilai spiritual, hanyalah ajaran dan komitmen kepada agama. Tetapi agama pun membutuhkan negara, karena ekspresi keberagamaan kadang-kadang menimbulkan multi interpretasi. Dari multi interpretasi ada yang suka dan tidak suka, dan tidak jarang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Maka agama membutuhkan negara hadir sebagai penengah untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan tadi. Alhamdulillah, dalam konteks kebangsaan, kita masyarakat dan umat yang mengakui keberagamaan, yang wajib kita rawat ukhuwah Islamiyah, persatuan sama muslim. Dan kita harus merawat dalam konteks kebangsaan ukhuwah diniyah, toleransi dan moderasi antar umat beragama. Prinsipnya adalah yang mayoritas melindungi, yang minoritas mesti tahu diri. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku. Inilah nilai-nilai yang diwariskan Rasulullah SAW, dan dalam konsep ilmu dakwah Nabi di Madinah Al-Munawwarah ini adalah dakwah syu'ubiyah wa qabailiyah, dakwah lintas budaya, dakwah lintas bangsa, dakwah lintas etnik. Nilai-nilai Islam mesti dinikmati bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat non-muslim. Ingat ketika Nabi sebelum sampai ke Yasrib, menetap di Jabal Sur. Ketika masuk ke Jabal Sur, tidak ada daun dan ranting yang patah. Burung yang bertelur pun tidak terganggu dengan kehadiran Nabi. Ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmah bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan pun merasakan sentuhan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan dilahirkannya Rasulullah, di bulan dilahirkannya peradaban baru bagi umat manusia, ada spirit yang harus sama-sama kita pelihara, yaitu spirit perjuangan Nabi yang sangat indah luar biasa. Dengan dilakukan 3 hal. Yang pertama, menegakkan nilai-nilai dakwah nafsiyah, dakwah fardiyah pada tingkat keluarga masing-masing, dan dakwah secara terbuka meskipun kepada mereka yang berlainan agama dan berbeda keyakinan, yaitu dakwah syu'ubiyah wa qabailiyah. Jika kita melaksanakan ini, maka Allah menjamin kita menjadi umat yang terbaik.
Ini yang dijamin oleh Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menegakkan nilai-nilai yang diperjuangkan baginda Nabi. Setidak-tidaknya kita bisa mengamalkan untuk pribadi dan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon diluruskan dan dirapatkan sapnya. Sap yang masih kosong mohon untuk diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.